Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu Rasulullah. Itu merupakan sunnatullah ya. Yang ada sabar. Kalau kita sudah mendakwakan kepada keluarga kita atau kita mengamalkan dari yang sudah jelas bahwa ini benar, jalan yang benar, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kita pelajari, kita pahami, kita yakini, kita amalkan, kemudian keluarga nggak terima tuh, masyarakat nggak terima, ya seperti dakwanya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, nggak diterima oleh kaumnya, ya sabar. Tapi perkataan keluarga itu lakum dinukum waliyadin, itu untuk orang kafir kan, awalnya kuliah ayyuhal kafirun, no, kita masih muslim. Kok sudah dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Enggak ada itu yang seperti itu. Itu untuk orang kafir. Karena awal ayatnya kuliah ayyuhal kafirun. Jadi mestinya dia udah nggak mampu untuk ngasih hujah, nggak mampu. Karena yang dilakukan oleh mereka ini salah, syirik, bid'ah dan yang lainnya. Kita melakukan sunnah. Nah, ketika kita sampaikan dia nggak terima, atau kita nggak sampaikan, tapi dia melihat bahwa apa yang kita lakukan menurut mereka ini aneh, gitu, bertentangan dengan kebiasaan di masyarakat. Yaitu umumnya manusia. Karena manusia umumnya mengerjakan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan maksiat, dan itu dibiarkan, nggak pernah ada yang menegur. Ketika kita menegur keluarga kita, nah itu masalah, itu masalah besar. Sebagaimana awalnya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendakwakan dakwah tauhid, yang mereka belum pernah mendapatkan dakwah itu. Kaget mereka, maka dianggap Nabi Muhammad SAW memecah belah apa? Memecah belah persatuan, memecah belah keluarga dan segala macam. Karena Nabi mendakwakan dakwah tauhid, dan itu biasa dalam dakwah, itu dituduh begitu biasa, gitu. Kewajiban dia untuk sabar. Kan Nabi juga dikucilkan, diboikot, bahkan diusir. Ini sudah ketentuan syariat demikian. Ya, yang ada sabar, kita adukan kepada Allah Ta'ala. Dikeluarkan dari grup nggak ada masalah, ya nggak ada masalah, biasa aja, bagus itu. Dikeluarkan, bagus dikeluarkan, alhamdulillah, mesti bersyukur pada Allah, sehingga waktu kita lebih manfaat untuk berzikir, beribadah dan yang lainnya. Kalau enggak nanti dorong-dorong terus tuh, capek bacanya. Jadi bagus tuh dikeluarkan, antum bersyukur dikeluarkan itu. Lebih banyak waktu yang bermanfaat untuk kita lakukan. Jadi ketika dikucilkan di masyarakat, nggak diundang, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi kita wajib tetap silaturahmi kepada mereka. Tapi bukan di acara-acara yang syirik dan bid'ah, bukan. Karena jaga silaturahmi tetap wajib kan. Nggak boleh putus, gitu. Meskipun dia berbuat zalim kepada kita, nggak boleh putus kepada saudara. Tetap aja kita sambung dengan cara yang baik. Nasihat tetap jalan, meskipun mereka nggak mau terima nasihat kita. Dan tuduhan itu dari dulu, nabi-nabi juga semua diejek, dicela, difitnah. Nabi Muhammad memecah belah persaudaraan segala macam, biasa. Tapi kalau kita udah jelaskan seperti itu, mereka nggak bisa jawab dengan dalil, karena mereka nggak punya hujah. Karena nggak punya hujah itulah maka mereka melakukan apa? Ya tindakan kekerasan, atau mengucilkan, memusuhi, atau yang lainnya, karena mereka nggak mampu untuk bantah hujah. Jadi kita kadang-kadang juga menyampaikan itu harus sabar, gitu. Saya pernah menyampaikan ini kepada salah seorang pemimpin organisasi di Indonesia ini, tahun 1998. Saya datang ke rumahnya dengan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abjad, berdua saya datang. Orang ini udah nuduh kita salaf, pecah belah, salaf ini. Akhirnya kita gerah juga, gitu. Akhirnya saya berdua dengan Ustaz Abdul Hakim tahun 1998 datang ke rumah orang itu tanpa diundang, tanpa memberitahu, gitu. Karena kita juga nggak punya HP waktu itu, dan juga belum ada. Kalau datang aja ke rumahnya, sampai sana saya mau ketemu, dia nggak siap tuh untuk ketemu.
saya ada undangan, sebentar, saya mau ngobrol sebentar aja. Akhirnya dikasih juga, kita masuk berdua, duduk. Saya tanya, antum ini sebagai ketua organisasi, antum menuduh kita ini salafiyin begini, dakwahnya begini segala macam, buktinya apa? Ya bukti antum pecah belah. Di mana letak pecah belahnya? Terus sampai kita jadikan nggak ada dakwah itu yang tidak memecah belah. Nabi juga disebut pecah belah, untuk memecah belah antara kebenaran dengan kebatilan, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah. Yang nggak bisa jawab dia. Akhirnya kita terakhir diusir juga. Tapi bahasanya bilang kita ada urusan segala macam. Yang penting itu sampaikan, harus sampaikan. Bahkan sempat juga saya ngomong pada seorang, ini orang menuduh kita macam-macam, gimana kalau kita ketemu aja, dia suruh kumpulkan ustadz-ustadznya yang ada di organisasi itu, kemudian saya berdua dengan Ustadz Hakim untuk menghadapi mereka, dan tetap nggak mau juga gitu. Akhirnya ya sudah, sampai sekarang tuduhan tetap ada. Itulah merupakan sunatullah, dakwah itu tetap diuji dan kita harus sabar.